Baik, kita lanjutkan temuan hari ini dengan teorema tentang penjumlahan integral fungsi-fungsi terintegral Riemann, gitu ya. Teorema yang pertama kita lihat di 729 ini, gitu ya. Misalkan fungsi f dari a ke b, dari a ke b ke r, gitu ya. Didefinisikan fungsinya seperti itu. Jadi dari interval tutup AB. Ya, jadi kalau syarat bahwa fungsi terintegral memang domainnya harus tertutup dan terbatas. Kemudian C itu ada di titik dalam AB, ya. Jadi dia tidak berada di ujung C-nya. Maka F terintegral Riemann jika dan hanya jika F itu juga terintegral Riemann ke interval tutup AC dan interval tutup CB, gitu. Jadi dua-duanya F itu terintegral Riemann di dua interval ini. Gitu. Jadi kalau terintegral Riemann itu terkait dengan intervalnya ya gitu ya. Kali ini kan F elemen RAB, artinya F itu terintegral Riemann di interval tutup AB. Kemudian kalau dia juga terintegral Riemann di interval tutup AC, jadi F elemen RAC dan RCB gitu ya. Nah, dengan integral AB itu sama dengan, jadi kayak C ini mungkin dia tidak kontinu di situ ya, jadi dia harus dipecah di C gitu, batas integralnya. Nah, ini yang sering kita pakai juga di saat menghitung integral gitu ya. Integral suatu fungsi terintegral Riemann. Nah, buktinya menggunakan definisi ya, silakan dipahami. Di sini ada P1. P1 itu adalah partisi dari F1. F1 itu adalah fungsi F yang terintegralkan pada interval tutup AC. Kemudian F2 itu adalah fungsi F yang terintegralkan di interval tutup CB gitu ya. Nah, L1 dan L2 adalah ruas yang sebenarnya. Kemudian nanti silakan dipelajari gitu ya. Nah, kemudian sifat lainnya ini akibat ya. Kalau saya punya F elemen RAB atau F itu fungsi-fungsi yang terintegral Riemann di interval tutup AB, dan jika CD itu adalah subinterval dari AB, di sini memungkinkan CD-nya sama dengan AB sendiri gitu. Maka pembatasan F maka katanya di sini F yang diintegralkan ya pada interval tutup CD juga terintegral Riemann katanya di sini. Jadi kalau F itu terintegral Riemann pada interval yang lebih besar gitu ya, maka untuk subinterval yang lebih kecil dia juga terintegral Riemann di sana gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini F-nya terintegral Riemann gitu ya, di AB, ini AB, misalkan ditutup AB, ini fungsi F gitu ya, ini dia punya luas daerah di sini. Nah, dia juga terintegral Riemann di dalamnya, subinterval yang berada di AB gitu ya. Boleh sama dengan dirinya sendiri. Ya, ini juga ada luas daerah di sini. Ya, jadi itu yang akibat dari teorema yang 729. Karena di sini CD interval dari AB gitu ya.
Karena akibat jadi buktinya singkat dari teorema sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga ada akibat lagi jika F terintegrasi Riemann dan A sampai B itu dibagi sebanyak M plus 1 titik gitu ya. Jadi kita bagi integral Riemann itu sebanyak M partisi gitu ya. Kalau punya M plus 1 berarti ada sebanyak M partisi interval AB-nya gitu ya. Jadi interval AB itu dibagi sebanyak M partisi. Maka katanya di sini pembatasan F untuk setiap subinterval CI kurang 1 CI itu terintegrasi Riemann. Jadi apa namanya? Sama saja ya. Jadi kalau misalkan AB ini dibagi sebanyak M interval, subinterval gitu ya. Maka katanya di sini integral dari integral F dari A sampai B itu sama saja menjumlahkan masing-masing integralnya per segmen partisinya. Ya, jadi C kalau C-nya 1 berarti C0 sampai C1, C1 sampai C2, C3 sampai C4 dan seterusnya gitu ya. Jadi dipecah-pecah menjadi M buah dan itu dijumlahkan semuanya. Gitu. Karena di akibat juga tidak perlu bukti ya, karena ini kan bentuk umum dari teorema tadi gitu. Yang C-nya hanya 1 di AB gitu ya. Kalau ini C-nya banyak gitu. Nah, ini ada definisi juga kalau misalkan F elemen RAB ya, jadi F-nya terintegrasi Riemann, dan jika alfa beta itu adalah bilangan yang berada di dalam interval tutup AB ya, memungkinkan A atau B sendiri gitu ya, atau titik-titik dalam yang mana alfanya lebih kecil dari B gitu. Jadi dia kayak semacam subinterval di dalam AB gitu ya. Maka kita definisikan kalau betanya lebih besar dari alfa dan betanya di bawah, maka itu bisa diganti alfanya yang di bawah, beta di atas dengan mengeluarkan tanda negatif. Ya, ini biasanya apa namanya? Ya negatif dari alfa beta gitu. Tanda negatif di sini artinya kita bicaranya di bawah, biasanya nih berada di bawah sumbu X ya, jadi luasnya tetap luas dari jumlah Riemann-nya, luas daerahnya tetap positif gitu ya. Nah, kalau saya punya integral suatu fungsi dari batas yang sama, maka luas daerahnya 0 ya, karena di sini tidak ada lebarnya gitu ya, lebar dari fungsinya. Kemudian ada teorema lagi, kalau saya punya F itu terintegrasi Riemann, dan alfa, beta, gamma itu adalah bilangan-bilangan yang ada di dalam interval tutup AB, maka katanya ini mirip dari teorema tadi ya. Mirip teorema tadi. Tapi tadi kan hanya C, kalau ini kan bisa subintervalnya juga berlaku ya. Kalau tadi itu C yang berada di dalam interval buka AB gitu. Nah, sekarang alfa beta gamanya berada di dalam ini sembarang bilangan gitu ya. Dia juga berlaku demikian. Itu mungkin ya, silakan buktinya dipahami. Nah, saya mau masuk ke teorema dasar kalkulus nih, yang sudah kenal gitu ya, teorema dasar kalkulus di kalkulus, ya tentu saja di kalkulus ya, teorema dasar biasanya disebutnya. Fundamental theorem. Nah, di sini ada dua ya, kalau teorema dasar kalkulus pertama dan teorema dasar kalkulus kedua. Nah, kita lihat di sini salah satu. Ya ini sama ya, nggak ada perubahan juga dengan teorema dasar kalkulus ini. Dia mengatakan bahwa yang pertama gitu ya, terkait dengan antiturunan.
Jadi integral dari suatu fungsi yang terintegral Riemann itu sama dengan menghitung anti turunannya di titik B dan di titik F. Itu bunyinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di teorema 731. Ini teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan terdapat gitu ya, suppose there is finite set. Jadi himpunan E yang berhingga di dalam interval AB tutup. Nah, fungsi F dan misalkan itu dan fungsi F. Nah, F besar itu dari AB ke F sedemikian sehingga yang pertama F besar itu kontinu. Yang kedua, turunan dari F besar sama dengan F kecil untuk setiap X elemen AB kecuali di E. Yang ketiga, F kecil itu terintegral Riemann, maka kita punya di sini integral dari F kecil, kan dia terintegral Riemann gitu ya, dapat dihitung dengan menggunakan anti turunannya. Jadi F besar di sini disebut anti turunan. Ya, jadi definisi anti turunan itu ini ya, suatu fungsi F besar dikata sedemikian sehingga turunan dari F besar itu sama dengan F kecil untuk setiap X elemen AB, maka dia F besar itu disebut anti turunan dari F ya. Nah, ini teorema dasar kalkulus pertama. Oh, ini karena ini silakan buktinya ya. Ini menggunakan apa namanya ini? Definisi juga gitu ya. Ini dengan L-nya ini jumlah Riemann F terhadap partisi P yang ditandai. Nah, ini menggunakan anti turunan tadi ya. Silakan dipahami. Nah, ini ada catatan ya, jika fungsi F terdiferensialkan pada setiap titik di AB, maka hipotesis yang A itu otomatis dipenuhi katanya. Betul ya, kalau F-nya itu punya turunan di setiap titik AB, tentu dia kontinu. Otomatis A ini dipenuhi. Kemudian kita lihat lagi apa catatannya. Jika F-nya tidak terdefinisi di beberapa titik C elemen E, kita definisikan FC-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau F-nya, jika katanya di sini ya, F-nya terdefinisikan pada setiap titik di AB, maka kondisi C is not automatically satisfied. Artinya tidak secara otomatis terpenuhi. Yang C mana ya? Nah, ini F-nya terintegral Riemann gitu ya. Jadi kalau F-nya di situ punya turunan di setiap titiknya, berarti FC-nya F-nya belum tentu apa namanya? Otomatis terintegral Riemann gitu ya. Jadi hati-hati kalau dia punya turunan itu hubungannya tidak selalu terintegral Riemann gitu ya di interval tutup AB. Walaupun dia punya turunan di setiap titik di AB gitu. Ya, karena katanya ada suatu fungsi F yang mana F aksanya itu tidak terintegral Riemann. Itu diberikan di contoh 732. E. Fungsi yang bentuknya seperti ini ya.
Ya, ini kan tidak tidak terbatas ya K-nya, karena X-nya di sini per X di interval 0,1 ya. Jadi di 0-nya dia jadi fungsi integral tak wajar jadinya gitu ya. Jadi dia tidak terintegral Riemann gitu ya untuk fungsi ini. Nah, kita lihat contoh-contoh ya untuk penggunaan teorema dasar kalkulus pertama ini. Dan contoh yang pertama kita lihat di sini, F besar X yang didefinisikan setengah X kuadrat untuk setiap X elemen AB itu adalah antiturunan dari fungsi Fx sama dengan X. Yang mana kalau kita turunkan, F aksen X sama dengan X. Berarti di sini F kecil kita adalah Fx gitu ya. Jadi F besar itu adalah antiturunan dari Fx sama dengan X gitu ya, karena turunannya adalah sama dengan Fx. Nah ini kontinu ya, karena ini adalah fungsi polinomial. Polinomial itu adalah fungsi yang kontinu di setiap titik di interval tutup AB gitu ya. Nah, kalau dia kontinu, tentu dia terintegral Riemann. Itu udah diperoleh dari sifat-sifat fungsi kelas fungsi terintegral Riemann ya. Jadi fungsi kontinu pasti terintegral Riemann. Maka katanya di sini, tadi kan ini dipenuhi, ini juga dipenuhi, E-nya di sini himpunan kosong gitu ya. Masalah kan himpunan kosong juga hingga ya. Finite set. Gitu. Nah, sekarang F-nya terintegral Riemann. Ya, karena F-nya adalah fungsi kontinu, maka dia juga terintegral Riemann gitu ya. Maka berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama itu, dengan E-nya sama dengan himpunan kosong, diperoleh integral AB bisa dihitung dengan FB, F ini adalah antiturunan di B, dan FA adalah antiturunan di A. Nah, ini tinggal disubstitusi dapat ini. Jadi integralnya bisa dihitung dengan menggunakan setengah B kuadrat, menggunakan antiturunannya. Oke, ingat ya, teorema fundamental pertama ini harus memenuhi, baru yang bagian C dipenuhi gitu ya. Jadi A, B, C gitu ya. Maka kita punya baru bentuk satu ini terpenuhi. Gitu. Jadi kalau syaratnya A, B, C terpenuhi, maka baru kita bisa menghitung integral F dari A ke B itu sama dengan antiturunan F di titik B dikurang antiturunan F di titik A. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, G besar ya. Jadi kalau simbol antiturunan itu huruf besar. Arkus tangan X untuk setiap X elemen X itu adalah antiturunan dari fungsi 1 per X kuadrat tambah 1. Jadi bisa dicek ya, tangan inverse X gitu ya, arkus tangan. Menggunakan substitusi trigonometri di kalkulus ini. Di teknik pengintegralan. Nah, fungsi ini kontinu tentu saja ya, kecuali di ini enggak punya asintot ya, nggak ada pembuat nolnya di bilangan real. Sehingga dia kontinu di setiap titik di AB. Nah, kalau dia kontinu pasti dia terintegral Riemann. Jadi dia memenuhi AB sifat ABC ya. Dia kontinu fungsi G aksennya, kemudian Gx-nya adalah antiturunan dari G kecil yang sama dengan 1 per X kuadrat tambah 1.
Dan yang dan F kecilnya integral Riemann. Maka berdasarkan teorema dasar kelompok 1 itu dengan E-nya sama dengan himpunan kosong ya, kita punya integral ini sama dengan arcus tangen B dikurang arcus tangen A. Nah, kemudian kita lihat lagi AX sama dengan mutlak X. Ini adalah anti turunan. Fungsi A ini adalah anti turunan X-nya dari min 10 sampai 10 dari fungsi yang bentuknya min 1 kalau X-nya antara min 10 0. Jadi di 0 nggak ada ya, karena mutlak X ini tidak punya turunan di 0. Makanya di sini 0-nya selangnya buka gitu ya. Dan plus 1 kalau antara 0 dan 10. Jadi 0-nya nggak masuk karena memang nilai mutlak tidak punya turunan di 0. Dia patah gitu ya, patah di 0. Nah, di sini turunannya itu adalah fungsi signum. Ya, 1 dan min 1. Jadi A aksen X itu signum X, artinya 1 dan min 1 di antara min 10 kecuali 0. Di sini E-nya hingga ya, E-nya sama dengan himpunan 0. Jadi E itu adalah himpunan titik-titik himpunan yang berisi titik-titik yang membuat F-nya itu tidak kontinu. Tadi ya kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di sini tadi ya. Nah, ini. Kalau misalkan dia tidak terdefinisi di salah satu titik di J elemen E, maka kita bisa definisikan gitu ya. Jadi si titik yang membuat dia tidak terdefinisi F itu kita masukkan, kita pilihlah E-nya. Jadi E itu adalah titik-titik yang membuat F-nya tidak terdefinisi ya. Contohnya di C ini tadi. Tidak terdefinisi dan F kecil ya, F kecil. Ya, F kecilnya di sini kan tidak terdefinisi di A kecil ya, A kecilnya kan di sini signum X. Nah, itu kan tidak terdefinisi di 0 karena memang A kecilnya di sini adalah turunan dari A besar gitu ya. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang tangga ya, fungsi tangga. Fungsi signum, fungsi tangga. Nah, itu juga terintegrariman ya dari kelas-kelas fungsi yang terintegrariman. Kita tahu bahwa fungsi tangga adalah salah satu kelas fungsi yang terintegrariman. Maka berdasarkan teorema dasar kalkulus, maka integral dari fungsi fx, f kecil ya, ini f kecilnya signum x, itu adalah mutlak A10 dikurang A-10 atau mutlak 10 dikurang mutlak min 10 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa signum integral min 10 signum x itu sama dengan 0. Nah, kita lihat yang D. Kalau Hx itu, H besar itu sama dengan 2 akar X. Di sini X-nya 0 sampai B gitu ya, maka H-nya kontinu pada 0 sampai B. Ya kita tahu ya, ini kontinu fungsi akar. Nah, turunannya 1 per akar X. Tentu 0-nya nggak masuk lagi, karena kan kalau 0 masuk berarti turunannya tidak ada di 0 gitu ya. Nah, katanya dia tidak terbatas ya, karena bukan kan syaratnya tadi A kecil itu bounded ya. A kecil itu bounded, artinya dia kalau bounded dia terintegrariman. Nah, kalau ini kan hanya tidak terbatas.
Untuk X menuju 0 dia tak hingga nilainya gitu. Ya, tidak terbatas dia jadinya. Maka dia bukan merupakan fungsi H kecil ini bukan merupakan fungsi yang terintegralman di interval tutup 0 sampai B. Nah, sehingga kita definisikan H0 katanya di sini. Tapi katanya teorema dasar kalkulus ini tidak bisa diaplikasikan ya untuk kasus yang tidak terbatas ini. Nah, itu harus dilihat lagi di atau perumuman dari integral Riemann di bab 10 nanti ya. Kita lihat nanti. Jadi syaratnya harus terbatas ya hanya agar dia terintegral Riemann. Kemudian yang ini contoh yang tadi ya. Ini juga tidak bisa menggunakan fungsi teorema dasar kalkulus pertama katanya. Karena di sini K-nya juga tidak terbatas untuk di X sama dengan 0. K aksennya ya. Atau K kecil X-nya. Sehingga dia tidak terintegral Riemann. Nah, itu nanti dibahas di integral Riemann yang diperumum ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian kita lihat lagi teorema dasar kalkulus kedua yang bunyinya ini ya. Kalau F itu terintegral Riemann, maka fungsi yang didefinisikan Fz di Z ini bergerak gitu ya. Di Z itu elemen AB, jadi Fz itu, F ini adalah antiturunannya, itu didefinisikan sebagai integral AZ dari F gitu. Nah, ini disebut juga sebagai integral indefinite tak tentu, integral tak tentu ya, integral tak tentu. Dengan titik dasar ya, titik awalnya itu A. Jadi di sini A itu fix, Z-nya ini bergerak di sepanjang titik A sampai B gitu ya. Nah, itu definisinya. Ini definisi ya, belum ke teorema dasar kalkulus keduanya. Definisi, kita definisikan bahwa antiturunan F di Z itu integral dari A sampai Z dari F. Nah, katanya di sini kita akan perlihatkan pertama-tama kalau F-nya terintegral Riemann, maka integral tak tentu dari F ini memenuhi kondisi Lipschitz. Kalau dia memenuhi kondisi Lipschitz, maka F-nya itu kontinu di AB. Ya, jadi Lipschitz-nya tuh seperti apa? Lipschitz itu ini gitu ya. Di teorema 734 katanya di sini integral tak tentu F didefinisikan oleh 3 yang ini kontinu pada AB katanya. Jika fx-nya terbatas oleh M, maka dia memenuhi kondisi Lipschitz. Ini kondisi Lipschitz ya. Jadi Fz kurang Fw itu kecil dari M kali Z kurang W. Seperti kontraktif, tapi M-nya di sini besar dari 0 ya. Kalau kontraktif itu kan M-nya tuh antara 0 dan 1. Nah, buktinya tinggal menggunakan teorema 729 gitu ya.
Di AZ-nya ada W-nya di tengah AB gitu ya, dipecah di situ. Nah, A sampai W-nya adalah F besar W, dan W sampai Z itu dikurang ya, FZ kurang FW sama dengan integral W sampai Z. Karena F-nya terbatas di sini, diketahui, kecil sama dengan min M, kecil sama dengan M dan besar sama dengan min M untuk setiap X-nya, maka kita punya di sini integral W sampai Z, F itu kecil dari Z kurang W. 715 ya. Bisa lihat lagi. Kemudian menggunakan sifat nilai mutlak ini dimutlakan ya, dimutlakan. Jika fx-nya terbatas untuk setiap x, maka ini berlaku seperti ini, gitu katanya. Nah, ini oke ya, karena fz itu adalah integral a sampai zf, ini definisi dari definisi tadi, gitu ya. Dan misalkan ada satu titik W di AB, di mana W-nya kecil dari Z, maka bisa dipecah ya dari teorema 729 tadi. Dan ini adalah F besar W, nanti turunan di titik W, dan ini tetap ya. Karena Z-nya di sini lebih besar dari W. Sehingga kalau dipindah ruaskan Fz kurang Fw, tinggal sisanya integral WZF. Nah, karena F-nya terbatas, kita punya bentuk yang seperti ini. Kenapa? Ini kan diintegralkan ya ke semua ruasnya. Diintegralkan ke ruas, yang di tengah jadi ini, terhadap diintegralkan sepanjang WZ gitu ya, WZ. Yang kiri ini jadinya, karena ini konstan, jadi kan min M dikurang batasnya, Z kurang W. Yang kanan juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian dimutlakkan, yang kanan jadi ini, yang tengah jadi ini karena dimutlakkan. Yang kiri jadi FZ kurang FW. FZ kurang FW. Dari mana ya? FZ dikurang FW. Hmm.
Mungkin ini sama dengan kali ya. Ini sama dengan kayaknya. Nah, ini kan menggunakan nilai mutlak, kan kita punya mutlak Fz kecil sama dengan M kali Z kurang W ya. Kalau dimutlakkan kan ini jadinya mutlak dari integral WZ F C sama dengan mutlak dari M dimutlakkan gitu ya. M, karena M-nya besar dari 0, jadi M saja mutlaknya dikali Z kurang W. Gitu. Nah, mutlak FZ itu kan mutlak W sampai ZF itu kan sama dengan FZ kurang FW. Nah, sehingga ini sendiri sama dengan mutlak dari FZ dikurang dengan FW. Gitu ya, jadi diperolehlah dia memenuhi persamaan Lipschitz ini untuk setiap Z dan W-nya di AB gitu ya. Jadi kalau dia memenuhi persamaan Lipschitz maka F-nya kontinu di sini. Ya. F besarnya ya, F besarnya. Nanti turunannya. Nah, kita lihat kemudian teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan F-nya terintegra Riemann, kemudian F-nya itu kontinu di titik C, C-nya elemen AB, maka integral tak tentunya yang didefinisikan adalah 3 itu terdiferensiabel pada C. Dan turunan F aksen C sama dengan FC. Jadi F aksen C sama dengan FC gitu ya. 3 ya. Oke. Buktinya silakan nanti dipahami ya. Jadi kalau F-nya, misalkan F-nya terintegra Riemann gitu ya. Kemudian F-nya itu kontinu pada satu titik C di AB, maka kita bisa menghitung integral tak tentunya dengan menggunakan definisi 3 tadi. Dan itu F besar Z-nya itu bisa diturunkan juga di C dengan F aksen C-nya sama dengan FC gitu ya. Kita lihat contohnya gimana ya. Sebelum ke contoh kita lihat satu lagi teoremanya. Jika F kontinu pada interval tutup AB, maka katanya di sini integral tak tentu dari F yang didefinisikan 3 itu punya turunan ya pada AB dan F aksen X. Nah ini kalau dia setiap X ya, kalau tadi kan untuk C saja ya, yang teorema dasar kalkulus kedua. Di C saja dia punya turunan ya, maka F-nya kontinu pada C, maka integral tak tentu yang didefinisikannya itu punya turunan ke di C dan F aksen C-nya sama dengan FC.
Ya, kalau kita lihat ya, maksudnya kalau F-nya terintegra Riemann dan F itu kontinu pada titik C katanya. Maka kalau kita di sini lihat ddx gitu ya dari FC. Berarti saya punya di sini integral dari A sampai C F gitu ya. Sorry. FZ ya. Ya. Ini FZ-nya ya, FC-nya sama dengan FC. Ya. Nah, ini kan sama dengan F aksen C. Ya. Jadi bisa dihitung seperti itu. Nah, secara umum bentuknya seperti ini. Ya, untuk X. Jadi, teorema ini mengatakan kalau ddx dari integral X F sama dengan Fx. Gitu. Tapi syaratnya F-nya kontinu ya. F-nya kontinu. Nah, kita lihat contohnya ya. Jika Fx-nya sama dengan signum X pada interval tutup min 1, 1, maka F-nya terintegra Riemann. Ya, karena dia F-nya fungsi tangga ya. F-nya fungsi tangga itu adalah masuk kelas fungsi yang terintegra Riemann. Maka integral tentunya kita hitung dulu ininya, apa namanya, antiturunannya. Di mana F aksen X itu sama dengan signum X. Artinya dia mutlak X dikurang 1. Ya, boleh juga ya. Ya, kalau dikurang 1, katanya di sini F aksen 0 tidak ada. Karena turunannya signum 0 kan tidak ada ya. Signum 0, karena turunan F besar X-nya itu patah di 0 gitu ya. Katanya, dan F itu bukan suatu antiturunan dari F di titik ini. Ya. J harus antiturunan ya. Yang B jika H itu ini rasional, irasional ya. Ini contoh. Tidak terlalu banyak contoh ya untuk yang teorema dasar kalkulus kedua. Artinya kalau kita punya turunan dari integral suatu fungsi f, maka dia akan sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau f-nya kontinu. Oke. Nah, ini contoh substitusi teorema. Nah, ini ada integral lebih ya. Ini nanti ada tersendiri lagi mata kuliahnya, jadi kita skip. Nah, kita lihat 7314 sifat-sifat ya. Mungkin
Kita baca aja ya. Misalkan F terintegrasi Riemann, maka dan prapeta dari AB, peta dari AB oleh F itu ada di dalam CD. Maka dan C itu dari CD ke R, maka kontinu katanya, maka di sini komposisinya juga terintegrasi Riemann. Kemudian akibat 7315, ya kalau F-nya terintegrasi Riemann, maka mutlaknya juga terintegrasi Riemann ya. Dan memenuhi ini, mutlak dari integral F itu sama dengan integral dari integral F itu kecil dari M. Jadi nilainya berada di antara mutlak F, integral F sampai N kali B kurang A. Dan F-nya terbatas. Ini juga kalau F dan G-nya terintegrasi Riemann, maka perkalian fungsi F dan G juga terintegrasi Riemann. Nah, kemudian integration by parts. Silakan dibaca ya yang ini. Oke, baik. Jadi itu ya sifat-sifat dari integrasi Riemann ya. Jadi kita udah bahas juga teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus kedua. Begitu juga dengan sifat-sifat lainnya gitu ya. Jadi silakan nanti diulang-ulang lagi ya materinya. Nah, pertemuan hari Rabu, insya Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang integral Darboux ya. Jadi silakan dibaca dulu dan dipahami dulu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.